Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Minggu Palma, Bacaan Injil, Matius 20, 29, 32, sampai 34, Matius 21, 1 sampai dengan 11. Bacaan Injil, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, Hosana, ya Tuhan, selamatkanlah kami. Dalam kehidupan bergereja, dikenal ungkapan Hosana. Kata ini umumnya diucapkan atau dinyanyikan di sepanjang Hari Raya Paskah. Secara sederhana, Hosana berarti, "Ya Tuhan, selamatkanlah kami." Ada orang yang berpikir bahwa keselamatan itu adalah perkara nanti di sana. Padahal, keselamatan itu juga soal sekarang di sini. Kisah 2 orang buta dalam bacaan kita hari ini adalah contoh yang paling gamblang dari kebutuhan akan keselamatan sekarang dan di sini. Pada masa itu, orang buta dipandang sebagai orang berdosa. Mereka harus tinggal di luar kota, terasing dari yang lain. Oleh karena itu, dapat melihat bukan sekadar masalah teknis, melainkan soal prinsip. Dibebaskan dari dosa dan selamat, itu dibutuhkan sekarang, bukan nanti. Yesus tak hanya menjadikan kedua orang buta itu melihat, namun ia juga masuk ke Yerusalem untuk menegaskan posisinya sebagai Mesias. Ia masuk ke Yerusalem bukan dengan mengendarai kuda simbol kekuasaan seorang raja, melainkan dengan mengendarai seekor keledai betina. Yesus datang bukan dengan kekuatan yang menakutkan, melainkan dengan kelembutan. Yesus menampilkan gambaran Mesias yang menyelamatkan, bukan yang menghancurkan. Dengan demikian, tepatlah seruan Hosana yang diserukan oleh orang banyak, ia datang dalam nama Tuhan untuk menyelamatkan. Dari bacaan ini, kita diingatkan bahwa keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang bukan saja baru akan berlaku nanti di seberang sana, melainkan mulai sekarang,
Di sini, di dunia ini, keselamatan yang dapat kita terima saat ini sudah pasti membawa konsekuensi. Kita bukan saja dipanggil untuk terus memuji dan membesarkan nama Tuhan yang sudah menyelamatkan, namun juga untuk menyatakan keselamatan itu dalam keseharian dengan melakukan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Dan kebaikan yang kita lakukan bukanlah agar kita selamat, melainkan karena kita sudah diselamatkan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.